Perkenalkan, nama saya Siti Noer Madani. Di sini saya mau menjelaskan perkembangan peradaban Islam masa Daulah Abbasiyah. Perkembangan peradaban Islam mengalami puncak kejayaan pada masa Daulah Abbasiyah. 1. Bidang sosial. Daulah Abbasiyah membentuk masyarakat berdasarkan asas persamaan. Itu dibagi dua. Yang pertama itu kelas khusus. Kelas khusus terdiri atas khalifah, ahli famili, khalifah, para pembesar negara, para bangsawan suku Quraisy, petugas khusus, anggota tentara, dan pembantu istana. Kedua, kelas umum terdiri atas seniman dan pujangga, ulama dan fuqaha, serta tukang dan petani. 2. Bidang politik. Daulah Abbasiyah berupaya membangun hubungan diplomatik dengan negara lain guna memperkuat pengaruh. Di sini ada tiga periode. Yang pertama, para khalifah tetap dari keturunan Arab murni, tetapi para menteri, gubernur, panglima, dan pengawalnya diangkat dari golongan mawali keturunan Persia. Yang kedua, Baghdad. Baghdad sebagai ibu kota negara. Baghdad sebagai pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan dijadikan kota terbuka. Segala bangsa yang menganut berbagai keyakinan diizinkan bermukim di alamnya. 3. Itu ada para menteri keturunan Persia diberi hak sepenuhnya dalam menjalankan pemerintah. Ketiga, bidang militer. Ketika Abbasiyah berkuasa, tentara Arab, Muslim non-Arab ikut mewarnai sistem kemiliteran daulah ini. Bahkan mereka lebih dominan daripada tentara-tentara Arab. Yang keempat, bidang ekonomi. Bidang ekonomi di masa Daulah Abbasiyah, para khalifah senantiasa berusaha keras untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Ini itu dibagi 3, yaitu pertanian, perindustrian, perdagangan. Bidang ekonomi itu ada 3, yaitu pertanian, perindustrian, perdagangan. 5. Bidang arsitektur. Kemajuan peradaban Islam masa Daulah Abbasiyah dalam bidang arsitektur terjadi karena adanya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa lain seperti Yunani, Persia, India, dan Bizantium. Itu beberapa masjid. Ada Masjid Al-Mansur dibangun pada masa pemerintahan Ja'far Al-Mansur. 2. Masjid Raya Ar-Risafah dibangun pada masa pemerintahan Al-Mahdi. 3. Masjid Jami Qos Al-Khilafah dan Masjid Qadhiyah Ja'far dibangun pada masa pemerintahan Al-Muqtafi. 4. Masjid Agung Samar dibangun pada masa pemerintahan Al-Mutawakil. 6. Bidang sastra. Baghdad masa Daulah Abbasiyah menjelma menjadi pusat perkumpulan para penyair dan sastrawan termasyhur, yaitu ada beberapa penyair
1. Abu Nawas, 2. Abu Tamam, 3. Al-Bukhturi, 4. Al-Mutanabbi. Sekian faktor yang memengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan masa Daulah Abbasiyah. Atmosfer keilmuan memang dibentuk oleh para Khalifah Abbasiyah. Mereka berusaha menyediakan semua sarana pendukung seperti institusi pendidikan, perpustakaan, serta fasilitas untuk beristirahat dan tinggal bagi siapa saja yang ingin belajar. Perkembangan ilmu pengetahuan umum masa Daulah Abbasiyah. Ilmu pengetahuan umum masa Daulah Abbasiyah berkembang pesat karena adanya kegiatan penerjemahan buku-buku berbahasa asing sekaligus ilmuwan yang fokus melakukan penelitian pada bidang masing-masing. 1. Ilmu ahli filsafat. Ilmu filsafat banyak diterjemah dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Beberapa filsuf yaitu ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Miskawai. 2. Ilmu ahli kedokteran. Semasa Daulah Abbasiyah memerintah, ilmu kedokteran mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat, khususnya pada pemerintahan Harun ar-Rasyid. Adapun para dokter ternama masa Abbasiyah sebagai berikut. 1. Ali bin Robban At-Tabari. 2. Ibnu Sina. 3. Ar-Razi. 3. Ilmuwan ahli matematika. Yang ilmu matematika merupakan salah satu cabang ilmu yang paling banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun beberapa tokoh yaitu Al-Khawarizmi, Umar bin Khayyam. 4. Ilmuwan ahli astronomis. Ilmu astronomi sangat mendukung penentuan waktu ibadah, terutama waktu salat, penentuan arah kiblat, dan penanggalan komariah. Ada beberapa ilmuwan ahli astronomis yaitu Jabir al-Battani, Ibnu Haisam, Al-Farghani. 5. Ilmu ahli kimia. Di masa Daulah Abbasiyah terdapat ilmuwan muslim yang ahli dalam bidang kimia, yakni Jabir bin Hayyan. 6. Ilmu ahli teknik mesin. Ibnu Ismail Al-Jazari merupakan ahli teknik mesin termasyhur di masa Abbasiyah. Nama lengkapnya Badi Az-Zaman Abulaz bin Aroz Al-Jazari. Dia tinggal di Diyarbakir, Turki selama abad 9. Perkembangan ilmu pengetahuan agama masa Daulah Abbasiyah. Pada masa Daulah Abbasiyah, ilmu agama yang berkembang pesat meliputi ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Beberapa tokoh ilmu agama ada ulama ahli tafsir atau dipanggil mufassir. 2.
ulama ahli hadis atau dipanggil muhaddisin. Yang ketiga, ulama ahli fikih yang bisa dipanggil fuqaha. Itu ada penjelasan secara singkat. Yang pertama, Imam Abu Hanifah pemikirannya sangat menekan pada sunnah Nabi Muhammad SAW. Hanya hadis-hadis sahih yang dijadikan landasan hukum. Yang kedua, Imam Malik bin Anas. Hasil pemikiran dibukukan dalam kitab Al-Muwattah yang merupakan kumpulan hadis, jejak tindak sahabat, dan perkataan tabi'in. Beliau membentuk mazhab Maliki. Yang ketiga, Imam Asy-Syafi'i terkenal sebagai ulama yang cerdas. Cara berpikir logis dan sistematis yang dirumuskannya dalam kerangka teori berpikir disebut ushul fikih. Yang ketiga, Imam Ahmad bin Hambal. Ia merupakan penulis kitab Al-Musnad yang berisi sekitar 300 hadis. Kitab lain karangannya ialah An-Nasikh wal Mansukh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.